Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Sri Wulandari dari kelas 11 SMK Al-Badar Tulungagung. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata pelajaran LLPKM. LLPKM yaitu Layanan Lembaga Perbankan dan Keuangan Mikro. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada valuta asing, yang kedua ada kurs nilai mata uang, dan yang terakhir ada cara menghitung kurs jual dan beli. Oke, di sini saya ada poin yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang valuta asing. Pengertian valuta asing sendiri dalam bahasa Inggris ada di sebelah sini, dan juga dapat disebut forex, juga dalam arti falas, merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi mendagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, atau pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berangsur-angsur. Di sini juga ada sedikit sejarah tentang valuta asing. Sedikit sejarah tentang valuta asing. Valuta asing sampai dengan tahun 1970 dan seterusnya, transaksi uang sebagai besar telah dibatasi oleh kebutuhan perusahaan besar untuk melakukan bisnis di beberapa negara. Perdagangan untuk tujuan investasi dan spesifikasi tidak banyak dipraktekkan saat ini, dan sebagai besar perdagangan telah berada komoditas dan saham individu tersebut. Spekulasi adalah sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga mata uang dan surat berharga investasi lainnya. Pasca Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kehancuran yang sangat mendalam. Dalam membantu memulihkan ekonomi tersebut, Eropa menghindari kesalahan yang terbentuk pada Perang Dunia Pertama. Maka, untuk pertama kalinya, Konferensi Bretton Woods dilaksanakan pada bulan Juli 1944. Konferensi Bretton Woods telah melahirkan beberapa resolusi dan menetapkan mata uang dolar Amerika Serikat yang memiliki dampak paling baik pada ekonomi global. Emas sebagai standar mata uang internasional adalah sebuah komitmen yang bertujuan untuk memperbaiki nilai mata uang. Di bawah sistem ini, setiap pemilik mata uang di sebuah negara dapat mengkonversi dana mereka ke dalam bentuk jumlah emas. Uang fiat merupakan kebalikan dari pengaturan standar emas. Dalam sistem uang fiat, naik atau turunnya sebuah nilai mata uang merupakan gambaran dalam menanggapi besarnya permintaan dari pasokan. Sehingga fluktuasi yang diciptakan dalam nilai mata uang membuka jalan untuk berspekulasi pada nilai mata uang masa depan. Jadi, kaitannya mata uang terhadap dolar Amerika Serikat yaitu dengan menghubungkan langsung nilai mata uang yang terdapat dolar, maka nilai mata uang yang dihubungkan akan selalu bergantung pada nilai akhir pada dolar. Di waktu yang bersamaan, nilai dolar sendiri telah berkaitan terhadap harga emas, yang mana saat konferensi Bretton Woods, nilai emas bernilai 35 dolar per ounce. Juga ada beberapa pergerakan dalam valuta asing ya. Ada 4 pergerakan. Yang pertama ada pasar Selandia Baru dan Australia yang dibuka pada pukul 5 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Yang ketiga ada pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang dibuka pada pukul jam 1 siang sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir ada pasar Amerika Serikat, yang dibuka pada pukul 8:30 malam dan sampai jam 10:30 siang waktu Indonesia Barat. Itu sedikit penjelasan terkait valuta asing ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi yang poin kedua ya, yaitu kurs nilai mata uang. Pengertian dari kurs nilai mata uang yaitu dapat juga disebut nilai tukar ya. Secara umum, nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dan dinyatakan dalam mata uang negara lain. Beberapa ahli juga sedikit menjelaskan tentang
kurs nilai mata uang. Ada sedikitnya ada 7. Saya akan jelaskan tentang beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi yang menjelaskan definisi kurs nilai tukar, yaitu ada Fabozzi dan Franco. Juga yang kedua ada Eka Nanda, yang ketiga ada Paul R. Krugman dan Maurice, dan yang keempat ada Nopirin. Selanjutnya ada Salvatore, juga ada Menkui. Yang ketujuh yaitu yang terakhir ada Adiningsih DKK. Oke. Berikut beberapa jenis kurs yang sering kita temui. Yang pertama ada kurs jual, yang kedua ada kurs beli, dan yang terakhir ada kurs tengah, yaitu seperti campuran. Berikut juga ada beberapa pengaruh kurs terhadap bisnis. Yang pertama ada pengaruh terhadap impor sebuah barang. Yang kedua ada pengaruh terhadap ekspor. Dan yang selanjutnya ada pengaruh terhadap utang dan piutang. Manfaat kurs dalam bisnis adalah menjadi alat tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan antar negara, dan sehingga manfaat kurs bagi bisnis dirasa penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu poin terakhir tentang cara menghitung kurs jual dan beli. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin yang terakhir, yaitu tentang cara menghitung kurs jual dan beli. Di sini juga ada sedikit penjelasan tentang kurs beli dan kurs jual. Kurs beli adalah nilai tukar yang digunakan oleh bank untuk membeli mata uang asing yang dimiliki nasabah. Dan untuk pengertian kurs jual hampir sama dengan kurs beli. Bedanya hanya kalau kurs jual menjual, kalau kurs beli membeli. Kalau kurs jual adalah nilai tukar yang digunakan oleh bank untuk menjual mata uang asing kepada nasabah. Dan contoh untuk kurs jual dan kurs beli, saya akan sedikit membacakan tentang contohnya, dan nanti saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelasnya di samping sini ya. Contoh pertama, Doni berencana akan membuka usaha restoran di Australia. Ia membutuhkan 250 USD untuk modal usaha. Berapa rupiah yang harus ia siapkan jika ia mempunyai tabungan 60.000?